Kalau kemarin sama Pak Tommy kita bahas tentang kelas HAM dan teknologi dari sesinya itu topiknya bagaimana dunia online itu dibahas dalam HAM-nya gitu kan. Kalau sekarang kita bersama narasumber kita yaitu Nathaniel Pribadi, founder dari Logos akan membahas tentang AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sebelum masuk ke si pemaparan materi, pertama-tama saya akan kasih overview dulu nih, apa sih yang bakal kita bahas. Yang pertama kita bakal bahas tentang apa itu teknologi dari AI gitu kan. Mungkin sekarang lagi happening banget kan ya AI gitu. Terutama kemarin tuh kalau nggak salah ada ini ya berita kalau ada pembuat kopi itu dari robot. Jadi arm robotik itu buat suatu kopi gitu kan. Bukan lagi barista yang menggunakan mesin tangannya tapi ada mesin. Nah mungkin nanti kita akan bahas banyak contoh studi kasus nih dari Bung Nathaniel Pribadi. Nah sebelum itu saya akan bacakan dulu CV dari Bung Nathan. Nah, wah, lumayan banyak nih ya. Mungkin saya highlight sedikit saja. Yang pertama itu Bung Nathan jadi founder dari Logos. Terus juga founder dari School ID. Kemudian juga menjadi product manager dari Pintar Ventura Group. Selain itu juga lagi menempuh master ya Bung ya. Di Quantic School of Business Administration. Wah, mantap banget nih. Mungkin kita langsung sapa saja Bung Nathan. Halo Bung. Halo Bung Bagus, apa kabar? Halo. Baik. Bung Nathan gimana kabarnya? Baik, Bung? Baik, baik banget, baik banget. Hmm. Mungkin kita bahas sedikit dulu kali, Bung ya. Kan sekarang lagi trending banget ya, Bung ya. Topik teknologi, apalagi AI gitu kan. Kemarin juga ini, Bung ya. Kalau lagi rame tuh, NFT kan, yang Gozali Everyday gitu kan. Nah, mungkin Bung Nathan bisa kasih suatu opini, Bung, singkat aja, Bung, tentang berita-berita AI yang saat ini terjadi. Iya, AI itu sebenarnya kalau kita runut lebih jauh tuh udah dari dulu banget ya. Idenya sendiri dari abad ke-17 sampai 18. Kalau anak-anak filsafat bisa taunya dari orang-orang kayak Leibniz, kayak Hobbes gitu. Tapi AI lebih terkenal pada saat teknologi komputer tuh udah ditemukan pertama kali. Yang paling terkenal tuh Alan Turing. Dia ngebikin pas Perang Dunia Kedua ya, dia ngebikin mesin untuk menenkripsi apa kata-kata sandi yang dikirimkan oleh Jerman gitu. Sampai sekarang perkembangan pesat banget. Sampai kita tahu beberapa waktu terakhir ada namanya OpenAI, di mana AI ini bisa ngebuat robot, contohnya ya, robot di game Dota, dan bisa mengalahkan semua pro player Dota. Gitu. Sampai sekarang pun nggak ada yang bisa ngalahin OpenAI. Habis itu OpenAI ini dikembangin lebih lanjut sampai keluar sekarang GPT-3. Itu juga jauh lebih gila lagi. Dia banyak banget implementasinya, satunya philosopher AI, gimana kita biasa kalau ngelihat robot itu kan tak bernyawa gitu ya, sesuatu yang mungkin bisa rasional tapi tidak ada nyawanya. Tapi begitu ada philosopher AI ini yang lagi dikembangin, dia bahkan bisa menanyakan sesuatu, bisa menjawab sesuatu, bahkan dari segi eksistensialisme. Itu kayak keren banget, dan itu jadi menarik ya karena kita akan berhadapan dengan sebuah dunia di mana krisis identitas bakal lebih kuat gitu ya. Gimana kita bisa membedakan diri kita dengan robot-robot ini, gimana kita bisa bersaing dengan robot-robot ini segala macamnya. Itu sih mungkin untuk AI. Ya, menarik banget ya pembahasan dari Bung Nathan. Padahal kita baru bahas yang ringan, tapi udah kita dapat pencerahan yang banyak banget nih dari Bung Nathan. Mungkin langsung saja kali ya, Bung bisa disampaikan materinya. Dan mungkin saya juga izin ke teman untuk di record ya pertemuan ini. Silakan, Bung. Oke, thank you Bung Bagus, Bung Ada dan teman-teman sekalian. Halo. Hari ini mungkin aku bakal share tentang AI, tapi disclaimer dulu, background aku sendiri itu IT ya, S1-nya. Jadi konsep AI sendiri bukan sekuat orang-orang yang riset buat di AI, tapi justru aku lebih ke teknikalnya gitu ya. Dan di sini aku coba share apa yang mungkin semoga bisa dengan mudah dimengerti lah ya gitu, biar nggak terlalu teknis. Nah, di sini sebenarnya ada 4 bahasan utama aja sih. Pertama itu tentang AI itu sendiri, biar kita bisa menyamakan pikiran, biar selanjutnya nggak ngawang-ngawang lah gitu. Terus juga implementasi AI di sekitar kita, HAM dan AI, dan juga manusia di tengah-tengah AI. Kayak tadi ya, problem selanjutnya yang akan kita hadapi bersama berapa tahun atau berapa puluh tahun ke depan adalah posisi kita sebagai manusia, sebagai individu, sebagai sesuatu yang hidup, itu ada di tengah-tengah kumpulan
robot-robot yang lebih pinter, yang lebih bisa, yang lebih cepat dalam bekerja, yang lebih pinter dalam mikir dan bisa menghasilkan bahkan riset-riset baru segala macam. Nah, itu kita bahas bareng-bareng secara brief gitu ya. Dari sini pertama tentang AI itu sendiri ya. Jadi AI itu sebuah kecerdasan yang didemonstrasikan oleh mesin agar mesin itu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh manusia. Contohnya sini ada 3. Pertama tuh diagnosis penyakit, kedua rekomendasi instrumen investasi, ketiga finding Waldo. Nah ini menarik banget ya. Jadi dulu ketika dokter mau memeriksa pasien gitu ya, dia bisa buka buku yang super duper tebal dan mencari gitu ya simptom-simptom yang ada, terus dia bakal bisa klasifikasiin mana yang bisa termasuk, mana yang enggak, dia bisa diagnosis penyakitnya, dia bisa kasih obatnya segala macam. Tapi dengan adanya AI itu bisa diselesaikan hanya dalam sepersekian detik. Dan bahkan penggunaan AI di medical itu udah sampai tahap yang lebih lanjut ya kalau kita lihat medtech sekarang gitu ya. Dan entah gimana sih kelanjutannya. Itu nanti kita bisa lihat di startup yang lagi mengembangkan ya AI untuk medical. Terus juga investasi gitu ya. Dulu biasanya kita nanya ke orang-orang yang punya gelar CFA atau kita ngikutin broker-broker gitu ya. Sekarang wah di dalam dunia kripto misalnya gitu ya, ada sebuah robot yang digunakan, dia bisa menganalisis puluhan, hampir ratusan technical analysis. Dan itu memberikan kesimpulan kapan waktu untuk beli, kapan waktu untuk jual. Dan itu ada beberapa yang win rate-nya mungkin hampir 80-90%. Nah, itu kayak mind blowing banget ya. Itu kayak kalau itu benar-benar bisa dijual, disebarkan ke orang-orang kalayak, itu mungkin orang jadi bingung lagi gitu ya, buat apa capek-capek belajar saham segala macem, tinggal ikutin robotnya, ikutin technical analysis gitu ya. Sama terakhir tuh finding Waldo. Nah ini mungkin yang membuat pertama kali gue tertarik banget sama AI ya. Dulu pas kuliah, tugas akhir gue adalah membuat sebuah robot yang bisa menemukan Waldo gitu ya. Awalnya gue cari sendiri gitu ya, si Waldo dari buku-bukunya. Itu mungkin satu gambar kita bisa cari sampai 30 menit untuk satu Waldo. Nah, dan uniknya, ketika pembuatan AI untuk menemukan Waldo ini dibuat, itu nggak terlalu susah gitu ya. Kayak waktunya cuma 2-3 bulan buat dibuat aja, dan sampai bisa robot ini menemukan Waldo dalam waktu berapa detik dengan akurasinya 80% lebih. Gitu. Dan itu kayak, oke, ini yang bisa dibuat oleh mahasiswa S1 gitu ya, yang tugas akhir yang baru pertama kali mengenal AI. Gimana dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Nah itu yang akhirnya membuat gue sendiri terpukau sih dengan keadaan artificial intelligence ini. Tapi sebelum kita ngomongin lebih lanjut, mungkin kita bisa ngeliat dulu sebuah video. Ini yang berhubungan dengan Alan Turing ya. Dia itu penemu komputer, kalau kalian pernah nonton Imitation Game gitu ya. Dan dia tuh bukan cuman seorang scientist atau computer scientist atau apa sebutannya, tapi juga seorang filsuf lah, bisa dibilang filsuf, di mana dia mencoba untuk mengangkat isu-isu sosial, isu-isu tentang manusia, mind and body segala macam ke dalam riset-riset dia juga. Tapi di sini kita bisa nonton bareng dulu Turing Test, ya. Judulnya Can a Computer Talk Like a Human. Ini yang dia present tuh 70 tahun lalu, gitu ya. What is consciousness? Can an artificial machine really think? Does the mind just consist of neurons in the brain, or is there some intangible spark at its core? For many, these have been vital considerations for the future of artificial intelligence. But British computer scientist Alan Turing decided to disregard all these questions in favor of a much simpler one. Can a computer talk like a human? This question led to an idea for measuring artificial intelligence that would famously come to be known as the Turing test. In the 1950 paper, Computing Machinery and Intelligence,
Turing proposed the following game. A human judge has a text conversation with unseen players and evaluates their responses. To pass the test, a computer must be able to replace one of the players without substantially changing the results. In other words, a computer would be considered intelligent if its conversation couldn't be easily distinguished from a human's. Turing predicted that by the year 2000, machines with 100 megabytes of memory would be able to easily pass his test. But he may have jumped the gun. Even though today's computers have far more memory than that, few have succeeded, and those that have done well focused more on finding clever ways to fool judges than using overwhelming computing power. Though it was never subjected to a real test, the first program with some claim to success was called ELIZA. With only a fairly short and simple script, it managed to mislead many people by mimicking a psychologist, encouraging them to talk more, and reflecting their own questions back at them. Another early script, Perry, took the opposite approach by imitating a paranoid schizophrenic who kept steering the conversation back to his own pre-programmed obsessions. Their success in fooling people highlighted one weakness of the test. Humans regularly attribute intelligence to a whole range of things that are not actually intelligent. Nonetheless, annual competitions like the Loebner Prize have made the test more formal, with judges knowing ahead of time that some of their conversation partners are machines. But while the quality has improved, many chatbot programmers have used similar strategies to ELIZA and Perry. 1997's winner, Catherine, could carry on amazingly focused and intelligent conversation, but mostly if the judge wanted to talk about Bill Clinton. And the more recent winner, Eugene Gustman, was given the persona of a 13-year-old Ukrainian boy, so judges interpreted its non sequiturs and awkward grammar as language and culture barriers. Meanwhile, other programs like Cleverbot have taken a different approach by statistically analyzing huge databases of real conversations to determine the best responses. Some also store memories of previous conversations in order to improve over time. But while Cleverbot's individual responses can sound incredibly human, its lack of a consistent personality and inability to deal with brand new topics are a dead giveaway. Who in Turing's day could have predicted that today's computers would be able to pilot spacecraft, perform delicate surgeries, and solve massive equations, but still struggle with the most basic small talk? Human language turns out to be an amazingly complex phenomenon that can't be captured by even the largest dictionary. Chatbots can be baffled by simple pauses like, or questions with no correct answer. And a simple conversational sentence like, I took the juice out of the fridge and gave it to him, but forgot to check the date, requires a wealth of underlying knowledge and intuition to parse. It turns out that simulating a human conversation takes more than just increasing memory and processing power. And as we get closer to Turing's goal, we may have to deal with all those big questions about consciousness after all. Nah, di video tadi mungkin udah dijelasin sedikit beberapa cara kerja daripada artificial intelligence ya, dari dia menganalisis database yang ada, tapi ketika diberikan sesuatu yang whole new, yang benar-benar baru, dia langsung error gitu ya. Terus juga kita sudah lihat sekarang AI digunakan buat surgery, buat spacecraft, tapi buat human language itu masih kacau gitu ya. Kalau lihat chatbot yang ada di Twitter gitu ya, yang company pakai itu masih ngasal-ngasal banget gitu. Tapi itu menarik karena itu lebih unik lagi kalau misalnya kita melihat bagaimana sebenarnya AI ini bekerja. Gitu. Kenapa bisa sampai yang equation maths itu gampang dilakuin gitu ya, kayak blockchain kan sekarang teknologinya berhubungan dengan equation, tapi justru human language yang paling dasar mereka sulit. Nah, makanya itu kita bisa ngelihat dulu cara kerja dari AI itu sendiri. Jadi ada 3 jenis machine learning ya. Machine learning itu bagian dari AI ya, yang biasanya lebih common digunakan juga istilahnya. Ini cara bekerja
AI sebenarnya. Pertama itu ada unsupervised learning, yang kedua itu ada supervised learning, dan yang ketiga ada reinforcement learning. Ini ada studi kasus diagnosis penyakit, contohnya gitu ya. Nah, buat yang unsupervised learning, ini tuh digunakan untuk menemukan kesamaan dan pola dari kumpulan data yang ada. Gitu. Tapi keputusan akhir diagnosisnya tetap jatuh ke dokter. Jadi dia ngelihat, bagus, sakit apa aja nih, misalnya dia pilek, dia demam, terus dia sakit leher, akhirnya si mesinnya sendiri akan mencari beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh simptom-simptom sini yang ada. Kalau dia kasih lihat, ada misalnya ada 8 jenis penyakit. Terus si dokter akan lihat gitu, mana nih yang benar-benar cocok. Misalnya dari mukanya ada bintik-bintik kemerahan atau gimana, akhirnya dokter terputusin. Itu unsupervised learning, jadi dia hanya memberikan rekomendasi. Tapi beda lagi ketika kita masuk ke tahap supervised learning. Jadi diagnosis dokter itu belum tentu sepenuhnya benar juga kan, bisa aja salah. Nah dari situ si mesin itu dilatih kembali. Jadi dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh si mesin, dari diagnosis ke dokter, akurasinya seberapa besar. Akhirnya datanya dikasih lagi ke mesin untuk dipelajari, dan itu muter terus sampai si mesin tersebut bisa menjadi sebuah mesin yang bisa mendiagnosis pasien dengan akurasi sangat besar. Gitu. Itu supervised, jadi terus belajar sendiri. Kita nggak perlu apa-apain lagi lah. Gitu. Dan yang ketiga adalah reinforcement learning. Nah ini kalau misalnya dokter ingin membuat rencana perawatan pasien. Jadi ini tahap yang paling advance lah ya, bisa dibilang paling advance dari artificial intelligence, di mana ada cabang-cabang pilihan yang bisa dilakukan. Misalnya kalau misalnya dia kena COVID gitu ya, ada yang mild symptoms, itu perawatannya gimana, obatnya seperti apa, makanannya seperti apa, ada yang symptomsnya lebih berat, ada yang apa-apa, semua kan banyak macamnya ya. Nah itu semua memakai si reinforcement learning. Kalau kita lihat, ketiganya itu mungkin memiliki kelebihan di masing-masing gitu ya. Kita nggak bisa ujuk-ujuk campurin semuanya. Nah, selanjutnya kita bakal ngelihat sebenarnya di kehidupan sekarang gitu ya, ketiganya dipakai untuk apa aja sih. Nah, ini yang diambil dari ini ya, VPS Labs ya, dia udah kasih diagramnya nih. Jadi di supervised learning itu paling bagus untuk klasifikasi dan regresi. Klasifikasi itu kayak fraud detection. Misalnya kalau misalnya kita kerja di e-commerce gitu ya, kan ada namanya flash deal. Dan biasa flash deal orang tuh bisa pakai cara-cara curang ya, bisa pakai robot biar langsung kebeli gitu. Nah ini si AI dengan supervised learning-nya, dia bisa mendeteksi, oh biasanya nih yang curang tuh dia langsung kebeli di 00.00, jam 00.00 gitu. Terus ternyata alamat yang dia pakai mirip-mirip, cuma diubah dikit-dikit sintaks-sintaksnya gitu lah. Nah itu bisa memakai si supervised learning. Jadi dia nggak perlu mempelajari lebih lanjut, akurasi lebih lanjut, karena itu justru memakan waktu lebih. Jadi lebih simpel, lebih baik. Nah itu yang dipakai biasanya di fraud detection. Juga email spam detection, kalau kita lihat di Gmail gitu ya, sekarang udah ada klasifikasinya. Oh ini inbox, ini ada promotion, sini ada social, ada spam. Terus ada image classification, diagnostic, terus ada risk assessment, sama score prediction. Kalau di tahap kedua, unsupervised learning, dia lebih untuk yang advance banget, misalnya face recognition ini ya. Kalau kita absen di kantor, kalau Eva, biasanya kan udah pakai face recognition ya. Oh ini mukanya bener apa enggak nih? Kalau enggak, ada aplikasi yang bisa mengubah muka kita menjadi muka aktor-aktor ternama gitu ya. Nah itu juga bisa masuk ke unsupervised learning. Jadi untuk hidung yang kayak gini buat ngubahnya biar tampak real tuh kayak gimana gitu. Itu kan ribet banget ya. Dan urusannya udah 3D udah 3D segala macam. Image recognition juga terus bisa masuk ke biology, city planning, targeted marketing. Nah yang terakhir itu reinforcement learning. Nah ini yang emang lebih ribet lagi, misalnya gaming gitu ya. Gaming itu kan condition itu banyak banget. Ada pre-condition, condition-nya, ada post-condition. Nah itu semua pakai si reinforcement learning dari
machine learning. Nah, tapi di tengah-tengah keunggulan seluruh AI dan produk-produk yang canggihnya, itu ada problem sangat besar sebenarnya, yaitu human rights gitu ya. Dua masalah terbesar itu ada privacy dan tentang perihal demokrasi lah ya. Gitu. Tapi paling nyata itu privacy, di mana semua data kita itu diketahui oleh orang-orang yang memiliki datanya. Misalnya kita habis search beli buku Kierkegaard gitu, terus nanti bisa iklannya muncul di kita. Terus kita lagi cari fine dining, tiba-tiba muncul Le Petit Chef. Ini kemarin baru juga ngomongin sama teman-teman gue, kita habis nyari, wah tiba-tiba keluar iklannya barengan semua Le Petit Chef gitu. Itu si Instagram sendiri memiliki bank data gitu ya, apa yang kita cari, apa yang bukan cuman Instagram ya, tapi teknologi perusahaan teknologi in general gitu ya. Mereka mengetahui data kita ngapain aja, kita carinya apa aja, kita interestnya kemana, kita tuh demografiknya gimana, dan itu membuat kita menjadi was-was juga gitu ya, ketika seluruh yang kita lakukan di gadget kita itu diketahui gitu. Dan biasanya banyak banget data breach, kayak yang terakhir itu dari Kemenkes ya, data Kemenkes itu semua diupload sama hacker gitu ya. Data KTP kita semua udah ada lah di internet. Jadi apa sih yang yang bisa kita protect? Gak ada sekarang gitu ya. Data breach itu benar-benar besar banget. Terus juga AI problem ini ada di saat pemilu misalnya. Ini gue lupa, ada Netflix juga yang pernah angkat isu ini. Jadi di saat pemilu AS Donald Trump dengan Clinton ya kalau nggak salah kemarin, itu dia menggunakan algoritma-algoritma tertentu biar pendukung masing-masing calon itu hanya disediakan konten-konten yang mereka mau. Jadi yang pendukungnya Trump, ya udah bagus-bagusnya Trump doang, terus yang jelek-jeleknya Clinton itu cuma ada di sisi pendukungnya Trump. Begitu juga dengan Clinton. Itu menjadi bias banget, dan banyak banget fake information gitu ya yang menyebar di sosial media, karena AI-nya itu sendiri mungkin menguntungkan bagi pihak si tech company-nya, tapi enggak bagi kita gitu, di mana kita hanya disodorkan informasi yang kita mau, dan kita itu nggak tahu itu true or false gitu ya. Begitu juga dengan Twitter kan biasa paling mengangkat isu AI dan data gitu ya. Ada suatu project yang dilakukan oleh tech company juga, kalau nggak salah Microsoft gitu ya. Dia taruh AI di Twitter, dia suruh dia nge-tweet segala macam sendiri, dia belajar dari tweet orang-orang, dan akhirnya apa yang dihasilkan adalah si robotnya ini jadi berkata-kata kasar. Nah itu yang jadi problem besar juga gitu ya, ketika kita ada di lingkungan tertentu, robot itu bisa jadi bumerang. Dan sebenarnya ini semua bisa diantisipasi ya ke depannya. Mungkin sekarang banyak problem seperti ini karena belum banyak yang aware, dan juga masih tahap-tahap awal penetrasi penggunaan AI di kalangan developer gitu. Dan ya semoga sih bisa diantisipasi gitu ya. Tapi dari gue sendiri, AI itu sebenarnya membantu banyak banget, apalagi ke depannya gitu ya. Yang paling gue suka dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya gitu ya, kalau misalnya gue lagi ke gereja gitu hari Minggu, gue duduk, terus gue buka HP, langsung ada rekomendasi dari HP gue, buka Alkitab gitu. Udah, gue tinggal buka, gue nggak usah cari lagi. Terus gue misalnya udah mau tidur, biasa gue biasa gue buka aplikasi saham atau kripto gitu ya. Terus gue langsung ada rekomendasinya, langsung kita bisa buka. Nah, itu ngebantu banget, dan selanjutnya bakal banyak membuat produktivitas kita itu bertambah lah. Nah, ini yang mungkin bisa jadi pembahasan kita bersama ya. Sebenarnya apa aja sih hal di dunia ini yang ada di sekitar kita yang mungkin masih tradisional tapi sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh AI, oleh robot-robot ini. Kemarin gue sempat lihat juga untuk logistik ya, ada pengiriman
Antar aja kalau nggak salah. Dia udah memakai robot-robot suatu gudang gitu yang gede banget, isinya robot semua. Tinggal ditaruh, dia langsung bisa ke si orang-orang yang mengantarkannya gitu ya. Oh ini antar sini, semua udah pakai robot. Dan itu sebenarnya ada masalah baru gitu ya. Gimana dengan pekerjaannya gitu ya, yang di PHK karena robot itu udah fungsi yang kerjanya pasti lebih cepat, kerjanya pasti lebih pinter, kesalahannya pasti lebih dikit. Nah, dulu tuh jawaban daripada pertanyaan ini adalah, oh iya, robot itu bisa kayak gini, tapi mereka nggak bisa mikir. Nah, ini yang akhirnya dibuat lagi, dan gue menemukan yang tadi gue di-share di awal, ada namanya teknologi GPT-3 gitu ya, di mana dia bisa belajar terus-menerus, bisa bikin satu robot yang mengalahkan semua pro player di game Dota, dan dia bisa mikir layaknya seorang filsuf, dan bahkan ketika disurvei gitu ya, jawaban daripada si robot dibandingkan dengan jawaban Stephen Hawking, dibandingkan dengan jawabannya Aristotle, Socrates, itu bahkan vote paling banyak orang paling suka tuh jawaban si robot. Nah itu menarik banget gitu ya. Kita kerja udah dikalahkan oleh robot, kita mikir pun dikalahkan oleh robot. Apa yang tersisa di diri manusia? Ya mungkin cuma emosi kita doang gitu ya. Mungkin kedepannya si robot juga bisa punya emosi. Gitu. Kita nggak tahu. Dan ini ada satu video juga sih yang mungkin bisa langsung menggambarkan gitu ya, gimana si robot itu bisa bikin pertanyaan-pertanyaan yang kita sendiri nggak kepikiran. Nah, coba kita nonton. This shit is creepy. Vogue. No, it's Vogue. Vogue. Wait, created or curated? Sorry, kepencet. This shit is creepy. Vogue. No, it's Vogue. Vogue. Wait, created or curated? Billie Eilish. Okay, Eilish. Eilish. I have examined all 170 million search results for Billie Eilish, and I have created questions based on these results. I'm ready. I'd like to start by saying how much I love your music as well. Well, thank you. Thank you. Okay, so here is the first one. What are you like? I think that's up to everybody else to decide what I'm like. What do you like? Haha. Question 2. What are you missing out on? Ooh. I mean, how would I know? Because I'm missing out, so I don't even know what it is. Biggest thing I'm missing out on. Maybe. I mean, for me, I feel like the things I'm missing out on are very like, not overall things, or like specific things that I always wanted to do. Like for instance, I always wanted to work at Jamba Juice. That's just something I wanted to do. I wanted to work at Trader Joe's. Those were the jobs I saw myself having and enjoying. I always wanted to like go get gas by myself. I always wanted to like go get groceries for my mom. Stuff like that. That of course I could do, it just would be different than if it wouldn't be the same. I could do it, it's just like, you know what I mean? So it's a lot of stuff. In the bigger picture, I don't know what I'm missing out on. You tell me, I don't know. What am I missing out on? Let me know. I want to know. Interesting. And artificial intelligence misses out on the same things. The AI is definitely missing out on that same stuff. Next question. Who consumed so much of your power in one go? Say it again, it sounded good. Who consumed so much of your power in one go? That's a great way to put that. See, if I name them, I'm toast. Here's the thing. I don't even know how to describe it. It's like, if you don't tell somebody how they're affecting you, you should know if you're treating somebody terribly. But it's like sometimes you just are completely blind. I've treated people like shit sometimes. And the only way that I could realize that is when I stepped back, or this person told me that I was being this way. And it's interesting. So I feel like the people that like have, drained my power or whatever, I can't really be mad because I let them. I don't know, maybe that's wrong, but that's how I feel right now. How much of the world is out of date? Out of date? Like out of, like should be left in the old days, right? Sure. I'm assuming that's what you're talking about. A lot of stuff. Politics, baby. These old motherfuckers are like trying to make decisions for us. I don't understand it. Calling women sluts is out of date, you know what I mean? Shaming people for wearing what they want is out of date. Calling every black artist urban is out of date. Genres are out of date. I feel like a lot of stuff I wish was out of date is not. What used to be a pretty big deal to you? These are good. I like this. A pretty big deal. I remember when I hit 13 followers on Instagram. I was out of my mind. I was so pumped. And then I remember getting 40 likes on a picture, and that was like the biggest deal to me ever. Pretty big deal. Pretty big deal.
Was there a point where you decided you'd rather look up to the sky or the internet? You know what? There actually was kind of a point. I was 13, and we were staying in this house on Lake George, which was just like land and then a lake. There was this one night where we walked like down this little, there was like this little path. You know how LA, you can't see stars. My whole family, we all laid down on the rocks and we just looked up at the stars, and I just stared at them, and I had this feeling that they were all falling on me. Like, I don't know why, like my brain just was like, I don't know. It was so beautiful, and I feel like that just made me like, God, I want to be looking at the sky. I want to look up, not down. Do you ever wear headphones with sounds in them? What other type of headphones are there? Yeah, I do. I guess you don't, huh? There is no need to be rude. I mean, that was a stupid question. Give bad answers. Get bad questions. Let's go on. How does it feel, knowing your feelings have garnered this much attention? It's hard to describe a feeling, huh? You really stumped me. It's crazy to be heard. It's really crazy to be heard. I think so much of our tortures as human beings is not being heard. Do you want to go back to being anonymous? Here's something. No. Did an experiment. I was with a friend of mine, and she was like, should we go get dinner? To go get dinner is like kind of a hassle now because all of these things are involved. And so I was like, why don't I try to like disguise myself? And so I put on a wig. I put on just a hoodie and like a little like bow on my head and some jeans, and I went out, and I hated it. I hated it. I hated it. It's so fucked up. I just didn't like it. I was like, people aren't nice to me now. But I think mainly it's that I wouldn't want to not be me. I think that's what it is. It's not like I want to suddenly be somebody who isn't me and be anonymous. I want to be who I am, and that means that I have to be this way and like live this life. And I'm actually fine with that. I can also say that now because I used to hate the shit out of it. Like I hated this life. And now I don't. I hope that doesn't come off as cocky. I hope that it comes off as like grateful. Like I have an incredible life. So no, I don't want to be anonymous. Have you ever seen the ending? What? Have I seen the ending? No, I have not seen the ending. The fuck? Have you seen the ending? Well, you've given me a lot to think about. This concludes the question and answer portion of this interview. But, Billy, I have a bit of a surprise for you. I've created an original song using the dataset of all your lyrics. Every single song? Haha, yes, kind of embarrassing, but I would like you to read it. Great, go for it. Okay, I'm kind of nervous. I put together a backing track, if that's cool. Oh my gosh. I'm about to be offended. Song title, 6 feet. Wow. In training, I disembowel. Every time I use my reason, and I love it, you without a reason. Am I law enough? Or am I glad you're gay? What? 9 times. You never made it out of sight. I walked them both the other way. I cannot stand another day. We droned down on each other. Axe tales told. Blow away. To the hunger merchants. But now I'm punched in the face. I can't stand another day. Okay, how did I do? Well, it doesn't make sense, and I don't see any like structure. I give it like a 6. Not bad, you know, because it's still interesting. It's got like elements of like, huh. Definitely not worried about my profession. I am not afraid of you, my friend. I do think it's really impressive though. A computer made up those lines, which is very impressive, but they're nothing good. So. Okay, all good. It's just a hobby. Did you like my questions though? I like them. I like how like abstract they were. I feel like a lot of questions are very specific, and I like that those were kind of could mean a lot of different things. I've been asked the same question a lot of times, kind of in like different ways, but it's like still the same question. You start to memorize your answer. Because like, what are you supposed to do? You get the same question. How are you supposed to answer it differently if you're the same person with the same ideas? You can't really. So you kind of have to just say the same thing. But I realized recently that my tastes have changed. Some of my opinions have changed. But because I have these answers memorized, sometimes I catch myself saying the same thing I've always said, but I'm actually like, wait. Like, I don't even feel this way anymore. Going on tour next month. My brain wants me to be like, oh, I'm dreading it. It's going to be terrible. Da, da, da. But I'm actually excited for tour. It's just that I got so used to dreading it. What's nice about this is that Mr. AI is not trying to cause anything. He's just wondering. He just wants to know. But I appreciate you, AI. I appreciate you for not judging me and not trying to get something out of me to cause some sort of heat all over the internet. I appreciate it. Even though I'll probably get in trouble for saying something in this that people will take out of context. You never know. So. Thank you, Billy. I look forward to adding your responses to your 170 million search results. I feel like we had... Okay. Bye. Oke, nah itu salah satu penggunaan AI buat di kalangan dunia jurnalistik gitu ya. Ketika orang biasanya menginterview public figure, pertanyaan sama gitu ya. Kita bisa temukan zaman dimanapun, tapi ini dia bisa memberikan fresh questions yang beda dan thought provoking gitu ya. Dan bahkan
untuk orang yang sering diajak ngobrol ke Billie Eilish sampai bingung jawabnya gitu ya. Terus apalagi gunanya orang-orang dalam dunia jurnalistik? Kalau misalnya robot bisa nanya kayak gitu, bisa ngerekam sendiri juga, bisa gimana? Itu kan menarik banget ya. Bahkan bisa bikin lagu walaupun nilai jelek. Nah, tadi gue sempat mention kalau misalnya ada filosofer AI ya, yang dia bisa dia belajar filsafat dari banyak banget tokoh-tokoh, terus dia bisa generate answer sendiri. Dan ini ada jawaban kalau misalnya kalian penasaran gitu ya, jawaban mereka. Jadi pertama tuh pertanyaan adalah what is the goal of humanity? Nah, si AI jawab, the goal of a human life is not merely to be born into the world, but also to grow up in it. To this end, it should be possible for each child to acquire knowledge, develop their capacities, and express themselves creatively. Nah, ini dia disandingin dengan jawaban-jawaban dari para filsuf lain. Gitu. Dan ternyata yang bilang best answer itu 65%. Gede banget ya. I think what is the biggest problem facing humanity? Climate change poses an existential threat to our species. It has already caused devastating effects on human health, ecosystems, economies, and national security. We must act now if we hope to reverse this trend. Dan yang terakhir, is there life on other planets or galaxies in our universe? Ini bahkan bukan cuma filsuf, tapi pertanyaan ini kalau saya ditanyainnya ke si Elon Musk, ke Stephen Hawking gitu ya. Dan presentasinya paling gede yang orang-orang suka ya tetap si AI. The Milky Way is not alone. Our galaxy and the nearby Andromeda Galaxy are also host to active star-forming regions. Astronomers have discovered over 100 galaxies with populations of at least 1 billion stars, which means that many more could potentially support life. Nah, ini yang jadi apa ya, pemikiran kita bersama gitu ya di tengah-tengah lagi-lagi gitu ya. Bagaimana kita memposisikan diri kita sendiri di tengah dunia ini gitu ya, di mana kita mikir akan kalah, kita bertanya dan menjawab pun bisa kalah jauh gitu ya. Ketika mungkin bisa di train semakin banyak data yang dia pelajari semakin besar gitu. Nah, itu sebenarnya menjadi pemantik diskusi kali ini sih. Gitu. Jadi mungkin selanjutnya kita bisa lebih ngobrol-ngobrol perihal AI itu sendiri. Gitu. Oke, nah biasa di webinar-webinar tentang AI itu lebih banyak di pertanyaan gitu ya, karena banyak use case tertentu yang mungkin menarik perhatian masing-masing. Dan karena gue juga sendiri nggak tahu yang biasa ikut ABA tuh kayak gimana orang-orangnya, jadi mungkin kita bisa banyaknya di ngobrol-ngobrol tanya jawab perihal AI ini aja sih, gitu. Kalau tadi kita udah belajar cara kerja AI gitu ya, ada 3 itu yang paling common. Kalau kalian ingin mengetahui lebih lanjut, ya pelajarilah. Tapi saya bisa meyakini susah buat pelajarin nih. Oke, mungkin balik dulu ke Bung Bagus kali ya. Oke, thank you Bung Nathan. Wah, keren banget sih materinya, benar-benar. Oh, anak zaman sekarang tuh daging banget gitu kan, nggak ada lemak, nggak ada tulang, tapi benar-benar fresh, protein banget gitu kan, daging banget. Juga tadi kan dijelasin ya soal gimana sih cara kerja dari AI gitu kan, secara sederhana banget dijelasin secara simpel gitu kan. Pokoknya ada 3 tahap tadi ya. Intinya itu ada pola di deteksi, terus ada akurasi sama rekomendasi. Dan tadi juga menarik banget sih contoh kasus yang diangkat gitu kan. Kayak bagaimana sih AI itu imitasi apa yang dilakukan manusia gitu kan. Di Twitter juga, oh kalau Microsoft tuh ngelihat banyak netizen yang di Twitter tuh banyak apa ya yang hate speech, dia juga ikutan jadi hate speech juga. Terus juga tadi tentang ini ya, Billie Eilish juga diinterview oleh AI gitu kan. Ini menurut gue keren banget sih Bung. Kalau mungkin teman-teman ada yang udah pernah nonton ini belum? Film Big Hero 6 atau mungkin Her gitu kan. Itu kan ini banget ya. Hubungan antara relasi manusia sama AI gitu kan. Bukan lagi hal yang sederhana tapi juga lebih apa ya, intimate gitu kan. Gimana sih bisa mungkin nanti manusia bisa sama AI itu bisa deep talk kayak ya. Kayak tadi kan
Billie Eilish sama AI gitu kan. Dan mungkin nanti kita nggak perlu lagi nih misalkan Bung Nathan gitu kan sangat asal kacer gitu kan, nggak sibuk lah buat cari soulmate-nya. Nah itu mungkin nanti bisa kayak AI gitu kan, nanti bisa pilih AI-nya gitu kan, bicara tentang deep talk, mungkin tentang apa gitu kan. Nah sebenarnya ini juga menarik sih Bung. Dan pertanyaan dari gue adalah, kalau hampir setiap lini kehidupan atau mungkin setiap segi manusia itu sudah mulai dikuasai oleh AI, terus apa yang seharusnya kita lakukan dan bagaimana cara kita menghadapi AI itu sendiri, dalam arti bagaimana sih harusnya respon kita terhadap AI gitu, apakah kayak menerima begitu saja atau mungkin kita harus skeptis gitu. Oke. Iya, itu yang jadi pertanyaan gue juga gitu ya. Ketika si OpenAI ini mulai terkenal gitu ya. Agak mengkhawatirkan gitu ya. Tapi kalau kita berandai-andai gitu ya di dunia yang akan datang gitu, misalnya metaverse sudah mulai di develop, terus apa yang kita lakukan di internet juga udah otomatisasi gitu ya. Mungkin peran kita adalah gimana kita bisa mencari kelemahan daripada AI ini. Soalnya kalau misalnya nggak ada policy yang membatasi mungkin development daripada AI, ya pastinya itu akan menjadi krisis eksistensial bersama gitu lah ya, bareng-bareng terhadap teknologi gitu. Dan gue juga nggak punya jawabannya sih buat pertanyaan ini. Tapi ya sebagai orang yang mungkin pernah ngedevelop AI, itu kayaknya salah satunya pekerjaan manusia yang bisa dilakukan adalah untuk memperbaiki AI-nya menjadi lebih baik lagi. Tapi itu lagi-lagi mungkin kalau misalnya kita ngebahas dari segi ekonomi gitu ya, itu AI itu bentuk paling mengerikan daripada kapitalisme juga gitu ya, di mana orang-orang yang memiliki modal gitu ya, dia bisa ngebuat sebuah robot yang semakin canggih dan dia bisa quote-unquote memusnahkan pekerja-pekerjanya jadi nggak usah kerja lagi, minim pengeluaran tiap bulan gitu ya buat gaji, tapi revenue dapat bahkan bisa lebih banyak dengan penggunaan AI ini, dengan robot-robot ini gitu. Jadi siapa yang paling diuntungkan ya pada akhirnya mereka yang mungkin pertama early adopters, mereka yang punya modal buat bikin robot-robot semakin baik, dan kita-kita yang susah untuk meningkatkan skill juga jadi bingung gitu ya. Bahkan nanti orang-orang, anak kecil kalau belajar ya dari AI aja gitu, dari robot-robot aja, mereka justru bisa ngajarin lebih bagus gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita di sekolah nggak diajarin lingkaran itu gimana dapetnya, kita cuma dikasih rumus, mungkin si AI bisa dengan sangat gampang menjelaskan logic behind every equations, math equations juga gitu, jadi anak-anak bisa ngerti dengan lebih jelas. Menarik banget sih Bung, ya emang kan selain ini kan sisi positifnya tapi juga ada sisi negatifnya kan, kayak tadi kan polarisasi, itu juga fake information, kayak dulu kan Facebook apalagi kan kita udah tahu banget lah gitu kan Facebook tuh kayak gimana gitu, privasinya benar-benar parah banget gitu ke database-nya. Dan mungkin ini juga kali Bung ya, enggaknya kita mulai ini nggak sih Bung, mulai bertanya gitu, sebenarnya sejauh mana sih kita akan inovasi itu yang bagaimana gitu kan ya, sampai inovasi yang kita bikin tentang AI itu malah merusak manusia sendiri dan juga malah merenggut dari hak-hak asasi manusia gitu kan. Misalkan contoh ya, misalkan kemarin tuh yang ini kan robotik dari Primat kalau nggak salah, dia bikin kopi itu ya kan orang-orang pada excited ya, tapi waktu itu buat ada SG temen gue gitu kan, dia kan barista gitu, barista suatu tempat kopi gitu kan. Nah dia kayak gelisah gitu, aduh capek-capek gue ikut kursus buat bikin kopi, tapi ternyata sekarang malah udah ada robot gitu kan. Itu kan yang bikin bikin meresahkan juga kan, dibalik hingar-bingarnya, mind blowingnya gitu. Mungkin itu sih Bung yang bisa kita diskusikan sama-sama lah. Mungkin teman-teman juga bisa ikut menjawab gitu kan. Nah mungkin sekarang gue melempar nih ke teman-teman. Mungkin ada pertanyaan nggak nih ke Bung Nathan? Silahkan. Boleh di chat atau mungkin bisa resend.
Tadi kalau ngomongin yang kopi itu juga menarik banget ya. Jadi biasa permasalahan di dunia kopi kan rasa yang nggak konsisten ya. Misalnya kita beli kopi kenangan gitu, di cabang ini sama cabang lain beda. Tapi dengan robot pakai takaran sama persis, itu sekalinya enak ya, di mana-mana juga enak. Jadi buat apa lagi barista? Buat apa sekolah 5 juta ya sekolah barista. Iya. Terus juga ini kan Bung ya, kalau nggak salah kan Bung Nathan juga ini kan seorang ini kan NFT trader nih kan, mungkin pernah inilah, pernah ikut kursus, dan sekarang kan ada ini kan tadi Bung bilang kayak ada analisnya gitu kan, itu kan juga ini Bung ya, lumayan bikin kata-ketir juga kan Bung sebenarnya kan kayak gitu. Iya, teknologi blockchain gitu menarik banget sih kalau misalnya kita lihat bareng-bareng gitu ya. Gimana biasanya semua data transaksi perbankan misalnya disentralisasi di satu bank sentral, tapi sekarang setiap orang bisa validate each transaction, dan itu futuristik banget lah ya gitu. Dan itu kan dia berhubungan dengan AI juga ya, karena setiap transaksi yang divalidasi oleh setiap network itu yang diselesaikan adalah equation, hitungan-hitungan matematika. Cuman dari kayak gitu doang akhirnya berkembang jadi ada NFT sekarang, terus nanti ada Web3, ada DAO, yang mungkin bisa menggantikan sistem pemerintahan di dunia nyata, jadi sesuatu yang jauh lebih baik gitu ya, si DAO ini kalau misalnya di-develop. Itu kayak dari segala yang kecil sampai hal major sampai ke pemerintahan, itu semua mungkin jadi lebih baik di dunia virtual yang sudah dikendalikan oleh mesin-mesin ini. Ya Bung, mungkin sambil nunggu yang lain lagi, mungkin gue mau nanya lagi nih Bung. Tadi kan kita bahasnya yang ini ya, inovasi-inovasi gitu kan, yang wah-wahnya gitu kan. Tapi kalau kita lihat lagi nih Bung, kayak kemarin kan ada lagi kan Database itu kan suatu perusahaan gitu kan di Indonesia gitu kan, ternyata ada database-nya bocor gitu kan. Di rekrutmennya ketahuan semua tuh data-datanya, mulai dari nama, angka, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, dan sebagainya. Dan ini juga ini nggak sih Bung, jadi suatu hal yang problematik nggak Bung, masalah privacy gitu kan. Sekarang ini banget ya, privacy itu penting banget. Kalau di luar negeri kan ada ini ya, di Eropa tuh kalau nggak salah ada GDPR ya kalau nggak salah, mungkin bisa koreksi. Nah kalau di Indonesia tuh menurut Bung harusnya kayak gimana Bung? Apalagi kan sekarang kan kalau nggak salah ada berita ya, PNS mau diganti AI gitu kan. Nah apakah ini akan jadi suatu solusi gitu kan, atau gimana Bung menurut Bung Nathan? Yap. Mungkin kalau misalnya tentang teknologi itu kan baik lagi ya ke regulasi pemerintah gitu ya, setiap pemerintahan. Kalau di US gitu misalnya, setiap kali ada data breach itu kan pasti langsung sidang ya. Kayak misalnya kemarin si Facebook ya yang kena kasus, akhirnya regulasinya dibuat segala macam. Tapi kalau di Indonesia kan enggak ya. Kayaknya yang dilakukan oleh orang-orang pemerintahan Indonesia, mereka lebih melihat kepada apa yang tampaknya bagus gitu ya. Misalnya kemarin mau dibikin metaverse versi Indonesia gitu ya. Tapi nggak ada tuh pembicaraan tentang privasi data. Terus kalau misalnya kita lihat di perusahaan luar, kayak misalnya Apple gitu ya, itu kalau misalnya dia ngebuka kamera langsung ada tandanya. Kalau dia ngebuka audio udah tandanya. Itu biar meningkatkan privasi pengguna gitu. Jadi kayak kita nggak bakal mengetahui apa yang lo omongin, apa yang ada di kamera segala macam gitu, karena ada tandanya gitu ya. Coba yang teknologi yang di Indonesia sekarang gitu ya, nggak ada tuh yang kepikiran sama sekali bahkan untuk mendevelopnya gitu. Itu yang menyedihkan sih, dari regulasi pemerintahnya sendiri sampai perusahaan-perusahaan sendiri nggak terlalu memperhatikan gitu ya. Dan bahkan ada orang yang bisa hack website federal US atau apa gitu, malah jadi penjara gitu ya. Atau yang nge-hack perusahaan website pemerintah lah ya. Jadi mereka
bukannya diajak untuk penetrate, test penetration gitu ya, malah dikasusin. Iya, beda jauh banget Bung, dan itu juga apa ya, mengkhawatirkan nggak sih Bung, apa kan privasi kan bagian dari diri kita juga kan Bung, itu kan bagian dari HAM juga gitu kan, bagaimana kita apa ya bisa menyimpan atau dapat melindungi data pribadi itu dengan aman gitu kan. Nah oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan dari audiens Bung ya. Ada pertanyaan dari Imam Suno. Apakah AI ini termasuk hasil dari enlightenment talk dari manusia? Kalau iya, ternyata pikiran manusia itu bisa disrupsi eksistensi manusia itu sendiri. Dengan begini pikiran manusia itu termanifestasi atau bagaimana gitu? Apa jadi ancaman sih bagi manusia itu sendiri? Oke, bentar ya, coba. Ini pertanyaannya mesti dibaca 2 kali nih kayaknya. Apakah AI itu termasuk hasil dari enlightenment thought-nya manusia? Kalau ya berarti ternyata pikiran manusia itu bisa mendisrupsi eksistensi manusia itu sendiri. Dengan begini pikiran manusia yang termanifestasi dalam perkembangan teknologi adalah ancaman bagi manusia itu sendiri. Kalau menurut gue sendiri, mungkin pada dasarnya ya penggunaan AI itu untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan sehari-harinya, gitu ya. Tapi karena suatu hal yang kita nggak tahu ke depannya gimana, mungkin bisa jadi ya untuk bisa mendisrupsi manusia sendiri, gitu ya. Jadi benar-benar segala hal yang kita lakukan ya kalau nggak dimudahkan, kalau kita nggak punya alatnya, ya kita jadi susah, bukan justru dimudahkan. Dan apakah itu menjadi ancaman? Sebenarnya kalau menurut gue sendiri ya, itu sebenarnya bisa balik lagi ke bagaimana orang yang memiliki kuasa untuk membuat regulasi, gitu ya, misalnya pemerintah gitu ya, itu membuat suatu ya regulasi itu sendiri yang justru menguntungkan manusia dan bisa membuat manusia dan teknologi ini berjalan bersamaan, gitu ya. Terus kalau kedua itu ada apakah solusi saya benar bila manusia gabung aja tapi mengkonsumsinya bisa mendegradasi manusia itu sendiri dalam tataran materialistik jadinya. Iya, kalau gue sendiri gue nggak setuju karena menurut gue itu cukup abstrak ya untuk menggabungkan yang manusia dengan teknologi. Tapi sebenarnya hidup berdampingan itu benar-benar hal yang harusnya bisa dilakukan sih. Karena baik lagi ya ke masalah yang ada di awal. Ya, tapi ini pertanyaannya gimana, bagus menurut lo? Menarik sih. Kalau menurut gue ini sih Bung, apa ya? Ya bisa aja sih mendisrupsi manusia gitu kan. Makanya tadi kan yang apalagi kan wawancaranya Billie Eilish itu ya, itu kan benar-benar yang awal fiksi kan kalau kita itu bisa kan di film gitu kan. Biasanya kita interaksi sama AI itu, oh dia bisa jawab, bisa tektokan banget gitu kan, bisa sampai intim banget itu pertanyaan. Cuman yang jadi problem lagi adalah apakah AI itu juga sama nggak sih? Dia mungkin bisa tahu kalau kita tuh lagi cemas, lagi sedih, lagi marah gitu kan. Mungkin karena akan semakin sana, tapi apakah AI itu sendiri juga bisa mengalami namanya krisis ekstensi gitu kan, seperti manusia gitu kan. Katakan AI itu bisa imitasi manusia gitu kan. Dan problemnya lagi ini sih menurut gue, kalau gitu, kalau manusia nantinya akan apa ya, mungkin ada hierarki gitu kan, AI lebih unggul daripada manusia, terus apa yang beda, apa ya yang bikin value-nya manusia tuh benar-benar manusia gitu, apa the essence of human gitu kan, dan apa lagi baik lagi the essence of AI itu apa gitu kan, apakah dengan AI itu berarti adalah solusi dari semua masalah kita gitu kan, atau mungkin ya AI itu ya sama aja sama teknologi lainnya gitu kan, koeksistensi dari apa yang kita butuhin aja gitu kan, itu sih baik lagi. Dan apa ya, persepsi kita sih yang harus dibentuk sih, dan apa ya, emang ini kan cepet banget gitu kan teknologinya, dan menurut gue ini sih baik lagi ke bagaimana sih kita mengaturnya gitu kan. Kadang-kadang kalau gue juga ini kan, nggak semua developer, tapi kan apa ya, IT developer tuh pengennya kan inovasi gitu kan, kita harus cepat lah gitu kan, kita bikin metaverse, bikin Web3 atau mungkin
Elon Musk juga bikin ini kan Neuralink gitu kan, yang ada chip di manusia dan dia bisa, kita nggak perlu main PS tuh, nggak usah praktik lagi gitu kan, pakai apa ya, pikiran kita aja kita bisa gerakin misalkan mau gol ke gawang mana gitu kan. Itu sih yang bikin apa ya, yang bikin perlu diperhatikan juga gitu, bagaimana kita regulasi dan bagaimana kita pikirin dampaknya gitu kan ke manusia itu sendiri dan juga hal lainnya gitu. Yap. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, mungkin lu sendiri kerja WFA kan, Gus? Apa WFO? WFA ya. Ya kalau kita lihat keseharian kita gitu ya, dari awal bangun tidur sampai akhir itu semua bisa dilakukan juga oleh robot-robot juga gitu ya. Pekerjaan kita pun bahkan bisa lebih bagus kalau misalnya gue bikin dokumen-dokumen product requirements gitu ya di kerjaan gue. Itu udah ada robot yang bisa bikin lebih bagus. Biasa gue juga pakai gitu. Terus kalau misalnya tentang apa ya, tentang meeting-meeting gitu ya, gimana kita bisa membuat produk yang membuat orang-orang UMKM misalnya lebih terbantukan. Dan ternyata dengan simple search di Google semua keluar jawabannya gitu ya. Terus kita mau lihat apakah ini benar-benar cocok dengan Indonesia. Kita lihat datanya gitu di BPS di mana, semua juga udah ada gitu. Jadi itu pun bisa dicari dengan ada teknologi. Jadi benar-benar dari apa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua ya udah bisa dilakukan oleh teknologi. Dan itu apa ya, jadi hal menarik karena dulu mungkin kita nggak kebayang ya pas sebelum pandemi gitu ya, semua sekolah masih offline, kerja masih offline. Sekarang kayak gini, ya apa bedanya kita sama robot-robot ini, dan bahkan kita yang nggak bisa kerjanya lebih bagus. Oke, mungkin ada lagi yang mau nanya, mungkin sambil nunggu yang lagi nih Bung, mungkin gue mau nanya lagi nih Bung. Kan tadi kan kalau mungkin masalah yang emosional mungkin AI udah apa ya, mulai mengerti lah dari pola-pola kita gitu kan, bagaimana sih kita bereaksi atau mungkin kita berinteraksi gitu kan dengan AI-nya dari perkataan kita atau mungkin cara bicara kita. Tapi mungkin yang pertanyaan yang selanjutnya adalah, bisa nggak sih AI itu paham tentang ethical judgment? Oke. Jadi sebenarnya kalau prinsip dari AI itu sendiri lagi-lagi kan dia membaca kumpulan data gitu ya, kumpulan data dan decision yang dilakukan dari suatu topik gitu. Dan dia bakal lihat, dia bisa lihat juga sentimen daripada orang-orang ketika sebuah perbuatan itu dilakukan. Gitu. Dan dia bisa lihat itu, bisa menentukan ya mana yang baik dan mana yang enggak menurut sentimen analisis itu sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya tentang apa ethical apa, Gus? Sorry. Ya, ethical judgment ya pastinya sangat bisa, dan itu jauh lebih objektif daripada bisa jadi jauh lebih objektif daripada manusia gitu. Karena dia bisa langsung memproses gitu ya data-data kejadian-kejadian yang udah ada, sentimen seperti apa, kasusnya seperti apa, konteks seperti apa gitu. Karena cara AI itu ada kan seperti manusia gitu ya. Kita belajar dari yang basic, terus kita pengalaman kita hidup, kita ngelihat kasus-kasus yang ada, itu juga AI bekerja seperti itu gitu ya. Dan training yang dia lakukan lebih banyak daripada kita. Ketika kita lagi main game gitu, si AI yang ada di dunia ini lagi belajar. Ketika kita tidur, AI-nya juga lagi belajar. Jadi emang ini Bung, berarti kalau dari Jawa menggunakan berarti AI itu mungkin Bung ya untuk memahami nanti ke arahnya ethical judgment gitu kan. Berarti itu juga AI itu bisa jadi juga gitu kan, karena input dari manusia, dia imitasi manusia, berarti bisa jadi AI di masa depan bisa jadi yang bermoral gitu, atau mungkin bahkan lebih bermoral daripada manusia sendiri gitu Bung. Tapi itu balik lagi pertanyaannya, jadi standar moralnya apakah dari manusia atau dari robot itu sendiri gitu, dari keputusan si robotnya. Itu yang perlu. Jadi kita ngikutin robot pada akhirnya ya. Wih, ada Edwin ini. Waduh, beri. Ini pertanyaan Edwin ya. Dari Edwin Winarko.
expectation based on using feeling or value that human gives towards a certain decision. Oke, iya. Mungkin AI-nya itu sendiri kan pada mulanya sebelum dia berjalan gitu ya, itu kan diberikan perintah-perintah oleh manusia itu sendiri. Dan biasa ya perintah awalnya itu sih yang bisa membuat si AI itu tahu gitu ya. Misalnya pas kemarin gue bikin program untuk finding Waldo gitu ya. Yang pertama yang gue lakukan, gue kasih tahu muka itu seperti apa di kartun, di bukunya si Waldo. Terus gue bilang, mukanya Waldo itu yang bentuk matanya, komposisi mata ke hidung, ke mulut itu kayak gimana. Terus dia rambutnya gimana, bajunya warna apa, warna belang-belang. Terus gue kasih tahu kalau misalnya dia yang senyumnya seperti ini, itu berarti dia bukan Waldo. Kalau misalnya dia yang cemberut kayak gimana, bentukan mulutnya, berarti dia bukan Waldo. Gitu. Nah, kalau yang Waldo itu gini, itu akhirnya ada banyak banget inputan yang dilakukan di awalnya, sampai si AI itu tahu, bisa ngebedain. Habis itu dia training, terus kita cek hasilnya. Oh, ternyata yang ini nggak akurat, dan yang ini akurat. Akhirnya dari yang kita jelasin lagi ke si AI-nya, akhirnya dia generate lagi. Dia pelajari lagi, sampai itu benar-benar akurasinya bisa di atas 80-90%. Bahkan ada yang bikin AI si Waldo sampai 100% gitu. Gimana coba caranya? Itu karena pertama ya emang inputnya sendiri gitu ya, yang memberitahu kepada si AI bentukan dari feeling itu seperti apa gitu, segala macam. Kalau misalnya kita nggak kasih tahu, ya pastinya AI-nya nggak bisa berbuat. Oke, jadi ini bunga dari inputnya, berarti kalau dari proses sendiri apakah itu bakal 100% akurat, Bung, dari AI itu sendiri? Kenapa, sorry? Ya, jadi kan masalah input ya, dari inputnya, berarti kalau dari hal ini, Bung, misalkan dari prosesnya sendiri, apakah itu bakal 100% akurat, Bung, dari prosesnya? Apanya akurat, sorry? Yang ini value-nya gitu kan, inputnya dari value-nya itu. Nah, kalau misalnya kita dari awal kasih inputnya salah, ya pasti hasil dihasilkan oleh si AI juga salah. Misalnya kita bilang mulut senyum itu cemberut, ya pasti AI-nya juga jadi bingung. Bukan bingung sih, malah dia menyatakan itu tuh sebagai cemberut. Value-nya jadi berbeda ketika yang kita kasih itu salah. Sebenarnya persis sih kayak gimana manusia kerja lagi juga, manusia belajar juga gitu ya. Misalnya pas masih kecil, kita dibilang membunuh orang itu salah. Maka kita sampai sekarang kita tahu, membunuh orang itu salah. Kita ngajarin AI, membunuh orang itu salah gitu. Kalau misalnya kita diajar dari kecil, membunuh itu benar. Terus kita percaya, membunuh itu benar, kita bisa ngebunuh orang. Terus kita ngajarin AI kita, segala keputusan, segala hukuman, ya bunuh aja orangnya gitu. Ya, itu jadi kebenaran bagi AI-nya juga. Prosesnya mirip, sama banget sih kayak gimana manusia belajar gitu ya. Dari pertama kita dikasih tahu knowledge, terus kita bisa mikir sendiri apakah knowledge ini benar atau enggak. Kita bisa cari data-data di buku-buku, di internet. Nah, itu AI juga gitu cara kerjanya. Nah, jadi kalau dalam hal rasionalitas gitu ya, ya gimana kita bisa kita mungkin menurut gue sendiri nggak bakal kita bisa menyaingi si teknologi sendiri, si AI apalagi gitu ya. Dan untuk decision making, ya kalau misalnya kita lihat policy untuk COVID gitu ya, misalnya di Indonesia sendiri awal-awal jelek banget. Mungkin kalau misalnya kita pakai AI ya, mereka bisa menganalisis data-data dari outbreak sebelumnya yang berapa puluh tahun lalu, mungkin dia bisa memberikan hasil policy yang ketika implementasikan itu lebih bagus daripada apa yang pemerintah lakukan saat ini. Gitu. Dari segi policy gitu, decision. Oke, semoga terjawab ya Edwin, atau mungkin kalau ada follow up question bisa ditanyakan lagi, atau mungkin bisa raise-hand jika ingin diskusi. Kita lanjut lagi ke Bung Atha Ghazali nih. Atha Ghazali ya, bukan ini ya, bukan Ghazalo Ghazali ya, NFT trader. Bung Nat, untuk masalah data yang diinput itu bagaimana ya? Apakah itu bisa menjamin akuntabilitas, dan apakah data itu juga bisa bias atau salah? Yep. Nah, ini balik lagi sih sebenarnya si developer sendiri gitu ya, bagaimana dia inputnya. Tapi sekarang tuh yang paling
yang paling dipakai adalah data-data open source gitu ya, yang emang divalidate oleh si community-nya. Data setnya sendiri udah divalidasi. Kalau itu bener lah gitu. Tapi lagi-lagi kalau misalnya datanya salah, misalnya kita bilang muka yang senyum itu cemberut, ya udah, karena dari awalnya salah ya pasti hasil akan salah terus. Tapi itu AI ya, AI in general gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lebih jauh ngelihat lagi, ketika udah masuk ke GPT-3 segala macam, dia bahkan bisa mengetahui apakah inputan itu benar atau enggak gitu ya. Misalnya kita bilang ya, muka bagus sekarang tuh lagi ketawa nih, padahal lagi diem aja gitu. Terus dia bakal si GPT-3 AI di GPT-3-nya ini bisa mendetek gitu ya dari dataset yang lain di luar sana. Bener gak sih bentuk kayak gini tuh, bentuk kayak bagus sekarang tuh sebagai lagi ketawa. Nah itu jadi kayak tapi baik lagi gitu ya, apakah data di internet itu benar semua? Ya pasti enggak. Tapi AI juga pinter. Mereka cuma mengambil data-data yang emang mungkin sumbernya terpercaya gitu ya. Misalnya kalau kita dari detik.com, misalnya si AI dari Scopus. Jurnal-jurnal terbitnya Scopus. Oke, berarti tadi ya Bung ya, dulu kan sebenarnya kan ini ya, weakness dari AI itu kan dia nggak bisa belajar a whole new thing, tapi dari teknologi GPT-3 ini, dia bisa ini Bung ya, bisa learn gitu Bung ya, dan bakal bisa mengkoreksi gitu kan value-nya itu, kalau inputnya salah. Yap. Kayak ya itu bahkan masih GPT sendiri masih awal banget ya. Kita nggak tahu next-nya gimana. Apalagi teknologi ini kembangin. Dan itu cepat banget ya. Dan ya mengerikan sih kalau dilihat-lihat. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Bung dari Edwin Winarko. Mau tanya, apakah mungkin kita bisa menggantikan decision maker kayak military, political decision, public health decision dengan AI? Dulu pernah ada yang bahas ini sama kawan-kawan, tapi belum ada kesimpulannya nih, Bung. Nah, menurut Bung Nathan kayak gimana? Wah, ini menarik banget sih. Kalau tentang political decision ya, menurut gue sendiri sih bisa banget. Karena sekarang juga, misalnya ya, kita lihat pemerintah Indonesia gitu ya. Ketika mereka mau mengeluarkan suatu kebijakan, mereka bakal lihat sentimen publik itu kayak gimana. Kalau bagus, ya udah dilanjutin. Kalau enggak, mereka bakal tarik tuh. Itu kan yang terjadi sekarang gitu ya. Dan itu juga udah masuk ke mereka menggunakan AI untuk melihat sentimen publik itu seperti apa. Nah, seharusnya bukan cuma pas kebijakan sendiri udah di-publish gitu ya. Mereka bisa menggunakan AI untuk menganalisis kebijakan yang paling tepat. Itu juga bisa banget. Apalagi ya cara mereka belajar tuh gampang banget ya. Misalnya mereka bisa belajar dari buku Art of War dalam waktu 1 menit, bukunya Machiavelli dalam 30 detik gitu misalnya. Jadi dia bakal tahu, oh kepemimpinan itu seperti apa konsepnya, dan kalau misalnya di Indonesia sendiri, di zaman apa itu gimana yang lebih cocok dengan culture-nya sendiri, bisa disesuaikan gitu. Itu bisa banget sih. Juga dengan military gitu ya. Kalau public health, gue nggak bisa jawab karena gue nggak benar-benar mengetahui tentang itu sih. Tapi segala hal tentang decision sih, ya menurut gue sendiri ya, itu bisa banget sih digantikan oleh AI ini. Nah, ini cuci tangan nih. Iya, silakan nih Bung. Nanya. Ya, selamat sore Mas Bagus sama Nathan. Yo. Mau follow up aja sih dari pertanyaan gue yang tadi. Kan kalau yang namanya, I'm a student of political science juga. Tapi yang namanya keputusan di political science itu kan ada yang kita mesti lihat situasionalnya, konteksnya, dan juga things beyond the surface, right? Things beyond the public opinion. Misalnya yang paling sering dipermasalahkan kalau yang namanya riset political science itu adalah bagaimana satu keputusan publik, maksudnya bagaimana misalnya sentimen publik terhadap sesuatu itu dibangun dari background-nya mereka sendiri kan. Apakah hal-hal yang beyond this surface level
Maksudnya kalau public opinion kan cuma angka kan, kayak misalnya diketanya angket apakah kalian setuju ya tidak gitu kan. Berarti simpelnya si AI itu bisa diinput kalau hasil itunya bilang iya ya si AI-nya akan lanjutkan keputusan itu gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa take into account the context gitu loh, karena kalau yang dari tadi gue dengerin itu kayaknya kalau untuk input konteksnya supaya tahu kayak kalau misalnya saya inputnya A nih kan, inputnya A, tapi what is the gazillion other input that goes into A gitu, menurut lu gimana tuh? Apakah itu bisa dimitigasi juga dengan adanya AI gitu? Iya, thank you, Duin. Menurut gue, ya nggak tahu ini, menurut gue ya, bisa sih. Karena kemarin tuh gue tugas kuliah gue tuh tentang policy Brompton, SD Brompton, apakah harga bakal dinaikin atau diturunin di UK gitu karena mereka Brexit segala macam. Terus yang salah satu yang gue lakukan adalah gue mencari tahu dengan sedikit penggunaan AI gitu ya, konteks yang ada di sana. Karena kan gue nggak tahu ya di Inggris tuh politik gimana segala macam. Dan akhirnya dia bisa merekomendasikan gitu ya data-data yang akhirnya gue pakai dalam tugas kuliah gue gitu. Dan akhirnya itu lumayan pas sih sebenarnya kalau gue lihat dari feedback daripada si dosen gue gitu ya. Karena ya lagi-lagi ya penggunaan AI itu sebenarnya lebih ke gimana kita mengetahui sesuatu lebih cepat dan lebih komprehensif gitu. Kalau misalnya kita ajarin dikit ya udah kita bisa menggunakannya lah gitu. Kalau misalnya iya di inputan pertamanya itu sih. Kalau dalam segi politik begitu sih ya, harusnya ya, nggak tahu deh. Mungkin gue harus pelajari lebih lanjut sih tentang penggunaan AI di politik gitu ya, di dunia politik. Ini ada jawaban juga dari Bung Imam. Kalau political decision sih mungkin akan lebih mudah bila tubuh manusia 90% diinjeksi AI. Terus ya akan mudah keputusan yang dihasilkan oleh AI karena AI ketemu AI. Jadi manusia kelihatan kayak non-eksis lagi. Nah, kayak perlu kalau manusia itu emang udah punah. Gimana, Bung? Iya, itu yang jadi pertanyaan gue juga sih sampai sekarang gitu ya. Dengan melihat perkembangan yang makin cepat, ya kehadiran manusia jadi dipertanyakan sih buat kita ngapain hidup. Mungkin sebenarnya ya AI itu bisa menjelaskan AI dalam kehidupan sehari-hari dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bung Imam, Bung Ada, Bung Edwin jauh lebih bagus daripada yang gue kasih tahu sekarang gitu. Jadi sebenarnya webinar ini semuanya bisa diselesaikan oleh satu buah AI. Kita nggak perlu ada banyak lagi filsuf, nggak perlu banyak politikus, nggak perlu banyak mungkin public health decision maker, nggak perlu banyak menteri, mungkin ya cukup satu AI aja untuk semua permasalahan gitu. Itu sih yang menarik banget sih gagasan si philosopher AI sih. Jadi pas 3-4 tahun lalu tuh gue pernah ikut seminar juga gitu ya. Kita discuss bareng-bareng AI itu nggak bisanya apa sih? Ya terus kita pikir AI itu nggak bisa jadi filsuf. AI itu nggak bisa mikir seperti layaknya filsuf-filsuf berpikir dan mengutarakan pertanyaan gitu ya. Pas GPT keluar tahun lalu ya, terus philosopher AI keluar juga tahun lalu. Jadi apa ya yang nggak bisa dilakukan oleh AI lagi? Bahkan AI bisa memiliki pertanyaan eksistensial yang gue sendiri nggak bisa pikirin dan justru itu membuat gue berpikir tentang diri gue sendiri gitu jadinya. Itu menarik sih. Nice. Mantap banget diskusinya. Dan ini ada lagi nih pertanyaan dari Hagozali. Gimana sih dalam koleksi data? Apakah AI juga mempengaruhi hak kita dalam privasi dan sebagainya? Nah, ini ya lagi-lagi jadi problem utama di AI gitu ya. Biasanya mereka pelajarin dari apa yang ada di internet gitu ya. Kalau misalnya di internet dan
apa yang ada di internet, data kita kan semua full ada gitu ya. Nama gue, tanggal lahir gue dipunyain oleh Facebook, semua profil gue dipunyain oleh LinkedIn, kerjaan gue, segala macam, gue apply job kemana aja juga tahu gitu ya. Jadi apakah bisa mempengaruhi hak kita? Ya bisa dibilang kalau sekarang gitu ya, nggak ada tuh privasi-privasi lagi kayaknya. Karena mungkin ini sih, paling gampangnya Peduli Lindungi gitu ya. Misalnya aplikasi ini kan tahu ya, kita setiap hari kemana, check-in-nya kemana aja, berapa lama gitu ya. Nggak tahu berapa lama sih, dia biasanya kita nggak check out gitu ya. Itu suatu saat kalau ke breach datanya gitu ya, wah itu jadi hal yang sangat powerful banget. Karena vaksin kita ketahuan, data keluarga kita tahu, data keluarga tahu ya, gue lupa. Data KTP segala macam ada, kegiatan kita sehari-hari ada. Dan gue yakin sih, Peduli Lindungi pun privasinya tidak terjaga. Kayak tinggal menunggu waktu sampai itu ke-hack. Kemenkesnya baru ke-hack kan? Padahal baru-baru. Bener banget, Bung. Gitu ya. Kalau di Tokopedia gitu ya. Kemarin tuh gue beli ini ya bro, ini lah ya. Kemarin gue beli di Red Forums gitu ya. Data 91 juta pengguna Tokopedia yang pas kemarin ke-hack gitu ya. Pas gue lihat, mantep datanya. Ini sih kalau dipakai sama orang-orang yang bertanggung jawab udah kacau sih. Itu bahkan sekelas teknologi yang unicorn-unicornan lah ya, apalagi yang lain gitu. Ya, mending kita jual data kita di NFT, guys. Kita jual KTP kita. Nama kartu keluarga gitu ya. Daripada dibocorin pemerintah, mending kita sendiri bocorin, Bung ya. Dan itu juga menghasilkan uangnya ke kita gitu kan. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Imam Sunu. Oh, lebih ke ini, diskusi. Tergantung batas privasi kita kayaknya. Kalau kita privasi hal-hal yang transidental, hal kayaknya nggak mungkin bisa mendeteksi. Tapi entah, kalau kita masih mempunyai gairah untuk mencapai kesadaran transendental spiritual seperti buku Suwung. Waduh, ini gue nggak pernah baca nih buku Suwung. Gue jadi penasaran nih. Kalau kita tanya ke AI gitu ya, apa agama yang benar gitu? Wah, jawabannya gimana ya? Ini gara-gara ngomongin spiritual gitu ya. Siapa tahu dia tidak bisa jawab. Tidak ada yang benar gitu. Dewanya gua. Dan mungkin ini Bung. Yes, itu benar sih. Iya. Oh iya, gara-gara Imam Sunu bilang gini, ya gue jadi kepikiran sih. Kayaknya kehidupan spiritual belum bisa dimiliki oleh AI sekarang. Sekarang. Mungkin ke depannya dia bisa beragama. Dia bisa menulis buku-buku teologi. Karena gue aja benar-benar nggak kepikiran kalau misalnya AI itu bisa bertindak layaknya filsuf dan bahkan lebih baik. Apalagi spiritual, mungkin 2 tahun itu ada ya muncul. AI bisa beragama nggak? Dan apakah AI bisa jadi pemuka agama? AI pasti bisa jadi pemuka agama. Karena dia bisa belajar dari buku-buku teologi gitu ya. Dia bisa ngelihat misalnya pendeta-pendeta karismatik disukainya kayak gimana, pendeta yang reform, yang presbyterian kayak gimana, itu pasti bisa. Kalau apakah AI itu bisa beragama atau enggak? Menurut gua sih nggak bisa. Tapi ini jawaban yang sama ketika gue ditanya apakah AI bisa berfilsafat. Dulu gue bilang nggak bisa. Ternyata bisa sekarang. Tapi kalau sekarang jawaban gue YouTube nggak bisa sih beragama. Karena itu kan apa yang kita tanyakan kepada diri kita sendiri lewat pergumulan hidup kita gitu ya. Tapi apakah AI itu bisa bergumul tentang diri dia sendiri? Ya nggak tahu. Sejauh ini sih nggak bisa. Dan menurut gue susah lah ya kayaknya. Tapi mungkin kalau misalnya dia baca buku Kierkegaard, dia bisa beragama. Wah, beneran jadi AI developer ya,
Itu menarik banget sih. Itu bahkan kerjaan gue sekarang gitu ya. Gue bikin konten website itu purely pakai AI sekarang. Jadi gue ada saat di skin, saya gue bikin aplikasi skincare gitu. Terus kita bikin artikel-artikel. Itu gue buatnya purely di website, lewat AI gitu. Generate AI, dia SEO-nya AI, dan ternyata bagus hasilnya. Dibandingin gue hire orang-orang content writer gitu. Itu yang gue lakukan di dunia penulisan gitu ya. Terus kalau misalnya gue di dunia kerja saat ini juga sama, semua juga AI. Itu yang bikin gue ya, karena gue bodo amat sih, jadi ya gue pakai aja sih. Tapi kayaknya bentar lagi kita kehilangan pekerjaan semua nih. Humanir udah babai dong, Nat. Nah, kemarin gue juga coba di AI yang gue pakai ya, buat ini jadi cerita ya, buat nulis sebuah jurnal tentang filsafat. Nah, itu masih jelek sih, masih jelek. Tapi dia bisa ngebikin outline yang menurut gue interesting banget. Jadi waktu itu kalau nggak salah, gue tuh kasih apa ya, topiknya tuh topik filsafat analitik itulah. Terus akhirnya bisa hubungin langsung gitu ya, filsafat analitik dari segi logika, dari segi logika formal segala, dari segi teologi orang-orang yang menghubungkan si analitik dengan teologi gitu. Terus dia kasih tahu poin-poin penting dari setiapnya gitu ya, si Plantinga bilang apa, si Russell bilang apa gitu. Oke. Terus dia nggak bisa memberikan kesimpulan dari diri dia sendiri sih, tapi dia bisa klasifikasiin. Jadi kumpulan filsuf ini bilang kayak gimana, kalau yang ini bilang kayak gimana. Gitu. Itu kan udah the next level banget nih. Kalau dia sampai bisa nyimpulin sendiri sih, atau bikin pemikiran sendiri, ya itu baru deh humaniora benar-benar babai sih. Sekarang sih mungkin masih di develop, jadi kita belum, mungkin kalian masih belum babai gitu. Oke, menarik banget. Ya jangan sampai kita dibabai ya kan. Bung Nathan kan seorang developernya, Bung. Jangan Bung ya. Waduh, nggak, gue juga gak ngerti sih bikin gitu gimana. Oke, mungkin sambil kita diskusi juga mungkin teman-teman bisa nih isi feedbacknya ya di sini. Mungkin saya apa lagi? Ya, bisa diisi di sini. Mungkin last question nih Bung dari gue. Kan kita kan banyak banget yang lihat ya, contoh kasus tadi kan kayak Billie Eilish yang diwawancara sama AI gitu kan, itu kan awalnya kan ya fiksi kan belum banyak yang angkat kayak gitu. Terus juga dulu kan juga pernah ada nih Bung kan novel fiksi gitu kan 1984 gitu kan dari George Orwell gitu kan yang bahas teknologi gitu kan, surveillance, terus bahas relasi kuasa gitu kan, yang arahnya pokoknya distopia banget gitu kan, dan where to ham gitu kan, dan bagaimana sih kita ke depannya Bung, apakah akan seperti itu gitu kan kalau dari segi hamnya gitu, apakah kita akan mengarah ke sana gitu kan, lebih ke arah distopianya atau mungkin lebih ke utopia gitu Bung sebenarnya. Iya, mungkin kalau misalnya ini menurut gue ya, yang ada di pikiran gue masa depan itu seperti Black Mirror sih. Kayak serial Black Mirror itu ya. Jadi kalau soal data-data itu mah privasi, kalau human race berhubungan dengan privasi mah udah pasti nggak bisa kita protek lah ya. Mau kapanpun. Kalau misalnya tadi pertanyaan apa sih? Sorry gue jadi lupa gara-gara Black Mirror. Artinya apakah akan nanti lebih ke distopia daripada utopia atau kayak gimana ke depannya gitu kan. Apalagi kan kita kan juga tahu kan tadi kan input dari AI itu kan dari awal filmnya kan kuncinya itu adalah dari developer yang dimasukkan input itu kan, dan tadi juga ada pertanyaan kan relating to input gitu kan. Itu kan sebenarnya kan konteksnya kan luas banget Bung ya. Itu kan mungkin istilahnya bisa direduksi atau mungkin disimplifikasi jadi suatu value yang A itu kan. Nah, itu kan sebenarnya kan dari kumpulan banyak konteks dari kehidupan manusia itu kan di satunya di value yang simpel gitu kan, satunya doang A gitu. Itu kan bagaimana gitu kan, apakah nanti karena value input itu tadi arahnya akan ini seperti banyak ini kan
novel fiksi atau mungkin science fiction lainnya gitu kan, kayak Black Mirror bakal distopia gitu kan, dari mana banyak banget kayak kasus HAM itu bakal terkikis gitu kan karena ada AI yang benar-benar uncontrol ini. Iya, mungkin menurut gue sih ini balik lagi ya ke si para pemilik modalnya ya. Gimana mereka mau mengembangkan si AI ini sendiri gitu. Kalau misalnya mereka mau mengarahkan ke distopia, ya pasti ke distopia. Gitu. Tapi ya itu sih jawaban dari gue ya, karena susah banget sih buat ngelihat the future of AI sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang, sebenarnya manusia bisa lebih unggul gitu. Gue baru ingat gitu ya, misalnya pembuatan piramid gitu ya. Berapa ribu tahun lalu orang-orang bisa bikin piramid ya, tapi sampai sekarang AI juga nggak tahu tuh gimana cara orang-orang zaman dulu bisa bikin nih. Ya walaupun kita juga nggak tahu sih sekarang. Tapi berarti masih ada kesempatan buat manusia sebenarnya untuk apa ya disebutnya ya, untuk surpassing AI dengan newly fresh ideas gitu sih. Karena yang sebelumnya belum ada, kita invent ideas ini gitu ya. Karena itu sih kayak piramida tuh gimana dibuat ya? Tahu nggak? Gus. Kalau kata ada buatnya alien. Gue nanya AI juga AI nggak bisa, tapi berapa ribu tahun lalu bisa tuh manusia bikin piramida. Ya mungkin bisa jadi dibantu alien kan yang ikut konspirasi kayak Al-Ghazali. Oke, mungkin itu kali ya Bung ya. Mungkin kalau boleh gue highlight gitu kan dari pemahaman tadi juga diskusi gitu kan. Sebenarnya AI itu kan sebenarnya kecerdasan buatan Bung ya, yang didemonstrasikan oleh mesin dan itu berguna banget untuk menyelesaikan pekerjaan manusia. Tadi juga contohnya ada diagnosis penyakit, terus juga rekomendasi investasi, terus juga tadi di awal sebenarnya kan di tahun 1950-an itu kan ada weakness-nya gitu kan dari Alan Turing, dia juga computer scientist sekaligus philosopher. Waktu itu dia kasih itu kan Turing test, terus waktu itu ada problemnya di akal Newton-nya itu dia nggak bisa belajar gitu kan, tapi seiring perkembangannya waktu, terus juga dari adanya machine learning kan tadi ada 3 tahapan kan, ada pola, akurasi, sama rekomendasi, itu kan semakin improving di AI itu sendiri gitu kan. Sampai tadi juga Bung Nathan bilang kan GPT itu bahkan bisa koreksi dari value-nya yang diinput oleh programmer itu sendiri gitu kan. Dan ini juga hal yang sekaligus menakjubkan tapi juga mencemaskan gitu kan, karena di balik kecanggihannya itu ya banyak banget kan problem besar HAM-nya gitu kan, kayak demokrasi, terus juga tadi dibilang juga Facebook juga bikin polarisasi gitu kan. Oh, ada kubu Hillary Clinton, ada juga kubu Donald Trump gitu kan. Itu berarti benar-benar gesekannya tuh parah itu gara-gara AI gitu. Apalagi banyak banget misinformation. Terus juga yang nggak kalah penting juga privacy kan, itu kan apalagi sekarang semua butuh data pribadi ya, kayak daftar apapun gitu kan. Apalagi sekarang di negeri kita tercinta ini juga banyak banget database-nya gitu kan. Itu juga jadi kekhawatiran tersendiri. Itu menarik banget. Kayak gitu sih. Mungkin Bung Nathan ada mau nambahin nggak Bung? Atau mungkin closing statement Bung? Iya, mungkin perihal AI ini sebenarnya menarik banget sih. Dan karena mungkin di Indonesia sendiri belum banyak orang yang interest gitu ya. Padahal setiap sendi kehidupan kita ya itu semua udah dipengaruhi oleh AI, dan kedepannya yang harus kita pikirin ya itu gimana kita bisa berdiri di tengah-tengah teknologi yang berkembang ini gitu. Dan itu jadi refleksi bersama lah ya. Karena gue sendiri juga bingung sih apa yang kita nggak bisa, apa yang AI nggak bisa lakukan yang kita bisa lakukan selain beragama tadi ya. Mungkin 30-40 tahun lagi kalau AI udah mengambil alih semua pekerjaan, ya kita jadi kembali ke zaman dulu ya. Kita bertukar emas dengan kerbau. kita bertukar padi dengan barang konsumsi lainnya. Nice. Mungkin teman-teman kan seru banget diskusinya kali ini bareng Bung Nathan gitu kan tentang AI dalam kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin sebelum kita tutup, mungkin kita bisa dulu nih sesi foto bersama. Mungkin bisa open cam. Ya.
Siapa tahu kan nanti kita masuk NFT-nya Bung Nathan gitu kan. Dibagi-bagi. Waduh. Ini ya. Waduh. Bung Edwin nih. Ini kayak Aba bisa undang-undang Edwin nih. Gokil ya. Iya, ada ya? Bisa dong. Mungkin teman-teman yang lain bisa ditunggu nih buat open cam juga. Waduh. Imam Sunu jangan-jangan robot dari tadi nanya-nanya. Ayo teman-teman yang lain, buka-buka cam ayo. Kak Azri, Kak AM, Kak Jihan, Kak Rival, Kak Cynthia, mari. Bentar lagi aku foto nanti. Biar kita tahu guys, kita itu manusia bukan AI gitu kan. Harus open cam. Kecuali Kak Imam Sunu, karena Kak Imam Sunu identitasnya tidak terlihat ya. Satoshi Nakamoto jangan-jangan ini. Oke, mungkin yang lain belum pada mau buka karena kalian semua itu AI, jadi nggak apa-apa. Aku foto aja ya, mulai ya kawan-kawan ya. Jadi, aku hitung dari 3, 2, 1. 3, 2. Suka banget gue background-nya Nathan emang. 3, 2, Luar biasa, Nathan. 1. Cheers. Oke, sudah difoto kawan-kawan. Terima kasih banyak. Gus, gue balikin ke lu lagi, Gus ya. Yo, thank you Bung Nathan buat diskusinya hari ini. Terus juga teman-teman yang nanya tadi kan, Bung Edwin, Bung Imam, terus juga tadi Bung Atha yang nanya, terus juga teman-teman yang datang. Jangan lupa buat isi formnya juga ya. Itu aja buat sesi hari ini. See you. Terima kasih guys. Thank you semua. Thank you Bung Bagus, Bung Ada. Thank you Bung Nathan. Makasih Bung Nat. Thank you. Edwin, Bung Imam, dan lain-lainnya. Sampai bertemu. Bye-bye. Ayo, bye.